Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata pelajaran IPA yang anak. Untuk guru kelas IPA kelas 7 itu ada 2 guru, yaitu yang pertama Ibu Libia Nova dan saya sendiri Ibu Prima Harsawati. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak belajar terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk kelas 7 itu nilainya 62. Jadi itu adalah yang kedua untuk tugas, baik itu tugas untuk nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan, itu diambil dari buku BSE kelas 7 yang nanti akan didistribusikan oleh pihak perpustakaan. Kemudian untuk penilaian, ada berbagai macam penilaian. Yang pertama itu dari tugas, kemudian dari kehadiran, kemudian dari tes atau ulangan-ulangan, kemudian dari PTS, dan juga tidak lupa, yaitu yang paling penting adalah penilaian sikap. Kita masuk ke seperti yang sudah Ibu sampaikan, materi tidak keluar dari buku BSE yang ini, jadi nanti akan ini oleh pihak perpustakaan. Nah, ini adalah buku pegangan untuk siswa kelas 7 semester 1. Nah, apa saja yang materi-materi yang akan kalian pelajari di semester 1? Yang pertama, bab 1 adalah objek IPA dan pengamatannya. Kemudian bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian suhu dan perubahannya. Bab 5 kalor dan perpindahannya. Bab 6 energi dalam sistem. Kita masuk ke bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya ini sangat penting ya untuk mata pelajaran IPA itu sendiri, karena IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kalian atau di sekitarmu. Nah, para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu itu dengan serangkaian penelitian yang sangat cermat dan hati-hati. Nah, ini dikenal dengan keterampilan proses atau biasa disebut dengan metode ilmiah. Nah, hasilnya apa dari metode ilmiah yang dilakukan oleh para saintis atau para ilmuwan tersebut? Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Apa saja hasilnya? Bisa dalam bidang teknologi yang bisa kita manfaatkan pada saat ini, seperti komputer, televisi, ya handphone yang kalian gunakan ya. Kalau dalam pertanian bisa biji jagung hibrida, pupuk dan sebagainya. Itu adalah hasil pemikiran dari para ilmuwan atau saintis dengan metode ilmiah atau serangkaian keterampilan proses tadi. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan dari metode ilmiah atau keterampilan proses. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat melalui pengamatan atau observasi. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai komponen keterampilan proses atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Nah, apa itu penyelidikan IPA? Ya, penyelidikan IPA tahap awal itu bisa dengan melakukan pengamatan atau observasi. Ya, kita bisa mengamati segala sesuatu hal yang ada di sekitar kita ataupun apa itu pengamatan? Nah, ini langkah pertama untuk melakukan metode ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Nah, pengamatan adalah menggunakan panca indera. Nah, kalian masih ingat tidak panca indera itu terdiri dari apa saja? Ya, Ibu ingatkan lagi ya. Panca indera itu terdiri dari 5 indera yang kini bisa kita gunakan.
yaitu yang pertama dari indera mata, indera penglihatan, kemudian indera penciuman, hidung, indera pendengaran, telinga, kemudian indera peraba, kulit, dan satu lagi indera perasa yaitu lidah. Jadi pengamatan ini menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Ya, kemudian tahapan yang kedua dari komponen keterampilan proses atau metode ilmiah adalah membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi tadi setelah mengamati, lalu dirumuskanlah penjelasannya. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Tahapan yang ketiga dari metode ilmiah adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Ya, bisa berupa laporan, bisa berupa data grafik, bisa berupa data tabel, bagan, gambar, dan apa saja kegunaan dari mempelajari IPA. Ya, setelah tadi melakukan keterampilan proses atau metode ilmiah yang terdiri dari 3, ya, tadi ada pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Lalu apa kegunaan dari IPA? Ya, yang pertama yaitu dengan mempelajari IPA kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Ya, contohnya misalnya mengapa matahari bersinar. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah atau problem solving. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, itu kegunaan mempelajari IPA. Nah, kegunaan mempelajari IPA itu bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu objek apa saja yang dipelajari dalam IPA? Ya. Jadi objek yang dipelajari dalam IPA ini meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Mulai dari yang ukurannya kecil, renik atau kecil, ya, benda renik. Jadi dari sisi ukuran itu dari benda renik, ya, berupa atom yang sangat kecil hingga galaksi di jagat raya. Nah, ini ya berupa atom yang sangat kecil. Kemudian galaksi di jagat raya. Nah, inilah objek yang bisa dipelajari dalam IPA. Ya. Kemudian jasad renik apa atau benda yang sangat kecil apa yang bisa dipelajari tadi, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Nah, ini adalah berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan dalam IPA. Pertemuan sekarang, nah ini yang perlu diketahui untuk fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa itu bisa kalian baca nanti di buku BSE ini yang akan didistribusikan nanti oleh pihak perpustakaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke pengukuran, ya. Pengukuran ini adalah sebagai bagian dari pengamatan. Untuk mentes pemahaman kalian, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, dicukupkan sekian. Kita tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.